warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar lagi ya anak-anak. Masih tema yang sama, yaitu indahnya kebersamaan. Dalam masih tetap sub 1, yaitu keragaman budaya bangsaku. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, ya. Pastinya yang tadi malam Bunia sudah jelaskan, banyak sekali keragaman, keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus hidup rukun ya. Hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah hidup yang saling menyayangi, saling menolong, rukun. Ya. Nah, hidup rukun ini itu sesuai dengan sila yang ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh pohon beringin. Ya. Ya, jadi walaupun kita mempunyai banyak keanekaragaman budaya, kita itu tetap harus hidup rukun. Hidup saling menyayangi, hidup saling menolong. Nah, caranya ya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Dengan keanekaragaman yang berbeda, tapi kita tetap hidup rukun. Ya, caranya yang pertama kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Walaupun kita itu terdiri dari berbagai suku, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, manfaat dari hidup bersatu, itu manfaatnya apa? Ya. Yang pertama, manfaatnya dapat mencegah terjadinya konflik. Kalau kita bersatu, ya, tidak menganggap adanya perbedaan itu sesuatu yang buruk, maka kita akan terhindar dari konflik. Konflik itu masalah, ya. Terus manfaatnya apa lagi? Ya. Misalnya kita bekerja sama, ya, manfaatnya kalau hidup bersatu, bekerja sama, maka kita cepat selesai, pekerjaannya akan cepat selesai. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ke sini tentang IPA, ya, tentang IPA. Di sini Bunia sudah menuliskan tentang bunyi. Coba dibaca dulu yang kemarin. Bunyi itu adalah getaran dari suatu benda. Itu namanya bunyi. Misalnya begini. Nah, Bunia mukul papan tulis ini. Terjadi getaran dari papan tulis ini setelah Bunia pukul. Akibatnya terdengar bunyi. Udah belum anak-anak? Nah, kemudian di sini sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Misalnya begini. Nah, suara. Sumber bunyinya dari mana? Dari ini, dari papan tulis ini. Papan tulis itu adalah sumber bunyi. Bunia pukul lagi. Misalnya Bunia mukul ini. Nah, ini meja. Meja ini sebagai sumber bunyi. Selain itu juga alat musik. Alat musik juga merupakan sumber bunyi. Contohnya begini. Nah, itu suara apa? Suara seruling yang ibu tiup.
mengeluarkan bunyi. Maka seruling ini dinamakan sumber bunyi. Oke anak-anak, sekarang lanjut ke sifat bunyi. Ya, sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi memerlukan zat perantara. Nah, zat perantaranya berupa benda padat, benda gas, benda cair. Nah, contohnya begini. Yang tadi ya, misalnya benda padat. Papan tulis ini adalah benda padat. Masih ingat ya pelajaran yang lalu dulu kelas 2? Ya. Merupakan benda padat. Tahu ya sifatnya. Nah, bunyinya pukul. Nah, bunyinya perantaranya ini. Pukulan ini sama nih, papan tulis ini. Pukulannya ini memerlukan perantara. Yang kedua, zat cair misalnya. Contohnya, misalnya kalian punya ember di rumah. Ya, kamu isi air, kalian isi air di sini. Nah, lalu kalian lempar batu ke dalam ember yang berisi air. Coba nanti dipraktekkan ya. Kan nanti akan terdengar suara bluk. Nah, airnya ini namanya apa namanya? Perantara, terjadi bunyi. Oke. Yang kedua yaitu bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ya. Itu contohnya begini. Seorang astronot itu kalau di ruang angkasa, mereka itu tidak bisa bersuara, terus temannya mendengar. Makanya saat di ruang angkasa itu dia pakai alat komunikasi atau radio ataupun telepon yang sudah didesain supaya bisa berkomunikasi dengan kawannya. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Misalnya begini. Bunyi dapat dipantulkan. Contohnya begini. Saat kalian berada di atas bukit ya, yang tinggi, kemudian kalian itu berteriak. Nah, habis berteriak kalian diam. Nah, di situ saat diam itu terdengar suara yang seperti kalian tadi teriakkan. Ya, suara kalian bergema. Itu namanya bunyi dapat dipantulkan. Nah, kalau yang keempat, bunyi dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras dari aslinya. Atau bisa lebih atau sebaliknya. Misalnya suara petir di malam hari akan terdengar suaranya sangat keras karena suhu udara di bawah itu sangat dingin. Oke, terima kasih. Untuk SBDB-nya yaitu tentang gerakan tari. Ya, tentang gerakan tari. Gerak tari itu serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya, bergerak yang bikin jadi orang kalau kita melihat tarian itu tertarik, seneng, ya, dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerakan-gerakan tari itu yang dihasilkan oleh tubuh itu juga beraneka ragam, ya. Dari suku bangsa yang berbeda tadi, gerakan tarinya pun yang dihasilkan berbeda. Ya. Contohnya kalau Bali itu narinya harus lincah, cepat. Kalian bisa perhatikan
tari kecak, ya kan? Yang kedua, tari Sumatera, dia akan lebih lincah dan gesit, ya, tapi tidak rumit. Itulah tentang gerakan tari. Nah, nanti kalau sudah dibagikan buku temanya, minggu depan kalian akan melihat tentang gerakan-gerakan tari Bugong Jumpang. Yaitu nih, gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, hampir mirip semuanya. Nih, ini. Nah, tarian ini ada dua versi, duduk dan berdiri. Tari ini berasal dari Aceh, ya. Demikianlah anak-anak untuk belajar kali ini. Semoga lebih pintar, lebih manfaat, lebih jadi anak yang soleh-solehah. Pesan Bunia tetap menuruti segala nasihat orang tua. Bunia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.